Sebetulnya tidak perlu teknik-teknik cerita yang kayak orang-orang mendongeng, tidak perlu. Karena ayah bunda sendiri sebetulnya sudah menjadi figur bagi anak-anak kita, maka ketika ayah bunda bercerita pasti menarik. Pasti menarik. Pilihlah cerita-cerita yang baik untuk menjadi tauladan, menjadi contoh bagi anak-anak kita, termasuk cerita kebaikan tetangga kita. Itu tetangga yang sana itu orangnya dermawan banget. Ceritain ke anak kita betapa Allah suka sama orang yang seperti itu. Nah, ada yang dermawan, ada yang pandai bergaul, ada yang suka menolong. Ada tetangga yang siapapun yang meninggal dia duluan datang, dia takziah. Kita ceritakan ke anak kita, itu tahu nggak? Itu tante yang sana itu, tante Fatimah itu seneng banget nolong orang. Kalau ada yang meninggal dia duluan takziah. Kalau ada yang kesusahan dia duluan yang nolong. Itu tante Fatimah itu. Nah, kita ceritain kepada anak kita, ya. Metode hadiah dan hukuman. Hadiah dan hukuman. Ini penting juga nih ayah bunda. Kalau kita lihat dalam waktu katakanlah sebulan atau mungkin setahun, ya. Tahun ini kakak misalnya tidak pernah bolong sholatnya, selalu di awal waktu. Maka menjelang lebaran ini bunda kasih hadiah. Wah, hadiah karena kamu selalu sholat di awal waktu. Hebat nggak? Berarti bunda sangat perhatian ya. Apa aja yang menjadi kebiasaan anak selalu bunda perhatikan. Dia selalu sholat di awal waktu, dapat hadiah. Di tahun ini bunda nggak pernah deh dapat suara tinggi, dapat bentakan dari kakak. Kakak selalu ngomong dengan lemah lembut. Bunda senang sekali. Ini bunda kasih hadiah ya. Senang nggak kira-kira anaknya? Maka itu akan melekat menjadi kepribadiannya. Kalau adik, bunda pingin kasih hadiah, itu udah siap hadiahnya. Bunda mau kasih hadiah adik? Iya. Emang hadiah karena apa bunda? Nah, nih dengerin ya. Bunda perhatiin di tahun ini adik kalau bermain sama teman-teman jempol, nggak pernah kasar, nggak pernah berkata bohong, tidak pernah bersikap kasar. Itu bunda senang. Maka itu hadiahnya. Seneng nggak kira-kira adik? Pasti senang. Kebaikan apapun dari anak-anak kita, walaupun mungkin hanya terbiasa meletakkan sepatu di tempatnya ketika pulang sekolah, perlu diberikan hadiah. Ada satu lagi hadiah untuk adik. Loh, ada lagi bun? Ada itu. Oh iya, satu lagi. Itu untuk adik juga? Iya. Hadiah apa bun? Nah, adik selama setahun ini kan selalu naruh sepatu di rak sepatu kalau pulang sekolah. Iya sih. Nah, itu hadiahnya. Kira-kira adik akan semakin semangat gak meletakkan sepatu pada tempatnya, pada rak sepatu? Pasti lebih semangat. Apapun kita perhatikan, peduli, melayani, menginspirasi. Nanti ketika dia udah gede, apalagi kalau dia udah berkeluarga, dia punya anak, pasti apa yang bunda lakukan, yang ayah lakukan akan ditiru. Dia akan memberikan hadiah kepada cucu ayah bunda. Hadiah karena apa? Misalnya karena dewasa. Betapa banyak anak-anak sekarang sudah SMA, nggak dewasa, suka ngambek, ngomongnya kasar, tidak bisa memberi support kepada temannya yang sukses. Temannya sukses dia iri. Anak yang iri itu ayah bunda ya, anak yang iri itu sebetulnya karena dia tidak pede, minder. Anak yang minder mudah sekali kena penyakit iri.
penyakit hati, iri, dengki. Apa lagi? Iri, dengki. Ada lagi kata-katanya itu yang lebih pas. Tidak bisa memberi support kesuksesan teman. Padahal kalau dia sukses, dia pengen disupport. Pengen diacungi jempol. Pengen di-applause. Tapi kalau temannya sukses, temannya dapat sesuatu yang menyenangkan, dia nggak mau applause. Dia nggak mau mengucapkan selamat. Allah gitu aja. Iri dekat sekali dengan anak yang minder. Anak yang minder itu susah untuk memberi support kepada temannya. Karena itu potensi mental ini memang harus kita kembangkan supaya anak kita pede. Anak pede gampang memberi support. Temannya sukses dia senang. Coba kalau kita sukses, teman-teman kita senang. Bagaimana yang kita rasakan? Senang banget bukan? Senang kita itu menjadi luar biasa. Tapi kalau kita sukses, lulus sekolah misalnya, teman kita mencibir. Alah lulus aja kayak seneng banget. Artinya teman-teman yang tidak support kepada kesuksesan kita, bisa jadi kesuksesan itu kita rasakan hambar. Karena apa? Karena mereka iri. Iri itu penyakit hati. Nah, mari kita persiapkan mental anak kita untuk pede, untuk mandiri, bertanggung jawab, semangat hidup, pandai memotivasi diri sendiri. Nah, ketika diri kita sudah aman, maka sosial emosional juga akan bisa berkembang dengan baik. Mungkin beberapa metode yang lain kita bicarakan di waktu yang lain. Paling tidak potensi anak kita perlu keseriusan. Bahwa anak ditentukan oleh kita, itu betul. Ustadz Adi Hidayat bilang sekarang sudah dikembangkan metode mencetak anak-anak yang hafal Al-Quran. Seperti mencetak kue, mencetak anak. Iya memang. Ketika hamil sudah diprogram mendengarkan Al-Quran. Ketika lahir sudah diprogram. Sebulan 1 juz. 1 juz 1 bulan. 30 juz 30 bulan. Dan sudah terbukti. Anak usia 6 tahun hafal Al-Quran. 7 tahun hafal Al-Quran. Artinya kalau kita siap punya anak, kita siap dengan program. Jangan kita hanya memperhatikan makannya saja. Makan itu perkembangan potensi yang paling atas, fisik. Anak kita gemuk, kita senang. Tapi mentalnya, sosial emosionalnya, kita tidak tahu. Kita tidak peduli. Padahal itu lebih penting. Kita hanya memikirkan bagaimana anak kita makannya bergizi, makannya yang sehat, makan yang enak. Semua makanan enak kita beri kepada anak kita. Padahal itu potensi yang paling atas, potensi fisik. Maaf ayah bunda, mungkin tidak ada di Baitur Rahman. Ayah bunda yang perhatiannya pada fisik saja, pada makan anak, ini adanya di sekolah lain. Sekolah yang jauh banget, nggak ada. Di dekat-dekat Baitur Rahman nggak ada. Apalagi di Baitur Rahman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lanjutkan di lain waktu. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.